Pemirsa kembali di Landstalk dan kali ini kami menerima telepon dari Papua. Ada Bapak Mulyanto. Selamat siang Pak Mulyanto. Halo, selamat siang Ya, Pak. silakan sampaikan tanggapan atau pertanyaannya Pak Mulyanto terkait dengan ijazah palsu Pak. Oh baik, selamat siang Bapak Menteri dan Bapak Amrin Tamagola. Ya, bagaimana? Saya mau sampaikan begini, di Papua ini banyak perguruan tinggi swasta yang boleh dibilang hanya menjaring dana mahasiswa saja. Jadi kalau bisa Pak Menteri tolong diberantas ini supaya anak-anak Papua bisa belajar dengan baik, dengan kualitas yang baik supaya mereka bisa membangun daerahnya sendiri, begitu Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Mulyanto atas permintaannya nih tadi terhadap Pak. Ini yang juga mau saya tanyakan dari tadi. Kemenristek Dikti ada nggak sih Pak SDM-nya? Karena ini Sabang sampai Merauke loh untuk diberantas dan diawasi yang sudah terdata memiliki masalah dan mencegah terjadinya yang baru. Ya, oke. Dengan hal ini sebenarnya kami sudah mendidik untuk S1 menjadi S2 yang dibiayai negara. Nah ini yang tersebar di Indonesia ada sekitar kalau tidak salah sekitar 8.000 atau 7.000 sampai 8.000. Nah itu yang belum terserap oleh pendidikan tinggi. Nah tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan di negeri ini. Di Papua kami pun juga sudah kawal ketat, juga saya dampingi supaya meningkatkan sumber daya. Silakan yang dari Papua untuk menjadikan sebagai dosen untuk ambil S2, S3, kami siapkan beasiswa untuk ini. Baik negeri maupun swasta, kami siapkan semua beasiswa. Karena ini adalah tanggung jawab negara. Ini pertama. Yang kedua, yang tadi yang di Papua rasanya memang harus kita dorong. Supaya apa? Keseimbangan pendidikan itu sudah bisa merata seluruh Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan antara pendidikan yang ada di timur maupun di tengah atau di barat. Harus diharapkan semua sama. Karena dengan sistem informasi yang baik, ini semua bisa terlayani dengan baik. Harapannya itu. Oke, Pak Nasir, ini juga saya mau bertanya. Ini kan karena kasus ini semakin melebar ya. Ternyata lulusan dari University of Berkeley Jakarta ini bikin universitas juga di Kupang begitu. Nah, universitasnya juga sudah mengeluarkan ijazah juga untuk mahasiswanya. Dan mungkin mahasiswanya itu sebagai korban gitu loh Pak. Mereka nggak tahu kalau ternyata rektor mereka ini menggunakan ijazah palsu. Nah, kalau udah seperti ini berarti ijazah yang mereka pegang itu palsu Pak. Udah nggak bisa digunakan? Lah, kalau dari institusinya legal, itu berarti ijazahnya adalah ijazah legal, institusinya ya. Lah sekarang yang penandatangan ijazah itu kalau tidak punya kewenangan dalam hal ini, maka ijazahnya itulah yang harus kita perbaiki nanti ke depan. Kami akan bicarakan dengan Direktorat Jenderal yang ngurusi tentang hal ini. Nah, berarti orang-orang yang lulusan universitas tersebut harus melapor atau harus melapor? Harus melapor. Karena mereka pihak yang dirugikan juga di sini. Iya, dia kan yang masalah adalah pimpinannya, rektornya. Yang anak-anak kan tidak tahu. Dia mengikuti proses pembelajaran dengan baik apabila lembaganya baik. Maka yang kena sanksi adalah bisa juga ini sudah dipecat. Bisa juga jalan pintas hukum. Alumni yang dapat ijazah palsu itu karena mereka jadi korban, mereka kumpul misalnya di Kupang sini, mereka kumpul kemudian mereka melakukan class action. Penuntutan hukum terhadap lembaga yang mengeluarkan ijazah itu. Itu bisa membantu Pak Menteri. Jadi Pak Menteri secara birokratis, tapi mereka itu secara masyarakat mengajukan class action menuntut lembaga yang mengeluarkan ijazah palsu itu. Bisa itu. Karena nanti kalau mereka pakai ijazah itu pergi melamar pekerjaan atau mau jadi ikut pilkada atau pileg, nggak bisa. Karena udah di negatif list kan. Dan secara kolektif ini bisa lebih mempercepat prosesnya Mereka punya hak untuk menuntut karena mereka udah bayar. Betul, dan dia mengikuti proses yang benar. Nggak semua ini orang mau jadi pejabat yang gelar haus gelar ya. Ada juga anak-anak fresh graduate dari sekolah yang memang kepingin belajar tapi nggak punya informasi. Baik, kita akan minta komentar terakhir dari Pak Tamrin. Kira-kira apa yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini khususnya Menristek Dikti, namun juga bersinergi pastinya dengan penegakan hukum ya. Kemudian betul-betul memberantas permasalahan ijazah palsu yang sangat menyedihkan. Iya, saya kira memang dengan SDM yang sekarang ini barangkali untuk menangani itu barangkali agak terengah-engah gitu, sehingga perlu bantuan dari berbagai macam pihak. Nah, bantuan dari berbagai macam pihak itu saya kira yang paling bagus adalah dari para wartawan, yang mereka mempunyai data, informasi banyak tentang orang per orang yang punya ijazah itu. Nah,
Dan itu para wartawan juga ada LSM yang menyusun calon-calon pileg yang lalu itu dengan beberapa kriteria. Salah satu kriterianya ijazah, sehingga mereka mempunyai data itu juga. Nah, kalau minta tolong kepada wartawan dan LSM itu barangkali ya, bisa nanti bisa membantu. Bisa membantu, karena ini pekerjaan besar. Saya kasihan ini dalam tempo 5 tahun barangkali cukup mepet itu, kejar-kejaran itu. Masih banyak yang lain perlu diurusin gitu ya? Banyak. Nah, Pak Nasir bagaimana nih Pak tanggapan terakhir? Ya, terima kasih. Ini kalau sudah kita punya komitmen bersama, saya rasa kalau ada masyarakat yang terjadi semacam ini, bisa laporkan kepada kami, dan kami akan segera tindak lanjuti. Saya berkeinginan di Indonesia jangan ada orang yang berbuat fraud di dalam masalah ijazah ini. Harus melalui lembaga yang resmi. Oleh karena itu pada masyarakat Indonesia, pada anak-anak bangsa itu untuk mencari sekolah, tolong betul-betul lihat di web itu akan jauh lebih aman. Jadi supaya baik dan syukur bisa bertanya. Di situ ada tempat untuk bertanya dan mengadu. Jadi semuanya itu teliti sebelum memilih universitas. Itu yang penting sekali karena ini tekanan sana sini memang cukup tinggi sekali. Nah, ini yang harus kita lindungi masyarakat. Kami ingin melindungi masyarakat, ini yang penting. Baik, kami tunggu sepak terjangnya nanti kelanjutan dari temuan yang kemarin habis disidang ini. Semoga tidak terjadi lagi adanya ijazah dan universitas palsu. Terima kasih Pak Nasir juga Pak Tamrin berbagi informasi bersama kami siang hari ini.